Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mirza Hermayanti, NIM 2019-33179, kelas 3D Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Muria Kudus, tahun ajaran 2020. Di sini saya akan melakukan percobaan mengenai riset mata kuliah aplikasi sains yang diampu oleh Ibu Siti Masfuah, SPD MPD. Di sini saya akan melakukan riset mengenai percobaan membuat lampu lava sederhana. Di sini saya ingin sedikit menjelaskan bahwasanya lampu lava yang akan saya coba itu tanpa menggunakan energi listrik maupun energi panas. Yang artinya sifat dari lava tersebut sederhana. Manfaatnya terutama kita dapat mengetahui cara kerja lampu lava. Yang kedua, kita juga dapat mengetahui teori-teori IPA apa yang terkandung dalam pembuatan lampu lava sederhana. Berikut teori-teori yang ada dalam pembuatan lampu lava. Lampu lava merupakan percampuran dari minyak, air, pewarna, sejenis tablet Alka-Seltzer, atau bisa juga menggunakan baking soda maupun garam. Nah, dari percampuran benda-benda yang sudah saya sebutkan tadi akan menghasilkan gelembung berwarna sesuai dengan pencampuran warna yang kita lakukan. Nah, gelembung tadi akan melakukan pergerakan ke atas dan akan tertarik lagi dan melakukan gerakan tersebut secara berulang-ulang. Teori IPA yang berkaitan dengan percobaan yang akan saya lakukan ini terdapat satu massa jenis. Massa jenis merupakan nilai yang menunjukkan besarnya perbandingan antara benda dengan volume benda tersebut. Massa jenis suatu benda bersifat tetap. Artinya, jika ukuran benda diperbesar, maka volume benda akan ikut lebih besar. Artinya, kenaikan massa benda diikuti dengan volume benda sehingga massa jenis benda bersifat tetap. Rumus massa jenis meliputi Rho sama dengan M per V. Rho merupakan lambang dari massa jenis dengan satuan kilogram per meter kubik. Untuk volume dengan satuan meter kubik. Dan untuk massa dengan satuan gram. Untuk teori IPA yang kedua yang berkaitan dengan percobaan tadi, yang kedua adalah hukum Archimedes. Hukum Archimedes berbunyi, suatu benda yang dicelupkan sebagian atau seluruhnya ke dalam zat cair akan mengalami gaya ke atas yang besarnya sama dengan zat cair yang dipindahkan oleh benda tersebut, sehingga menimbulkan adanya mengapung, tenggelam, dan melayang. Benda akan terapung jika massa jenis benda yang dimasukkan ke dalam air lebih kecil dari massa jenis zat cair. Benda akan tenggelam jika massa jenis benda yang dimasukkan ke dalam air lebih besar daripada jenis zat cair. Dan benda akan melayang jika massa jenis benda yang dimasukkan ke dalam air sama dengan massa jenis zat cairnya. Alat bahan yang saya gunakan dalam melakukan percobaan ini antara lain ada minyak, ini minyak goreng. Yang kedua ada ini kita boleh memakai botol bekas ataupun gelas ya untuk dijadikan sebagai tempat untuk lampu lava tersebut. Terus ada lagi yang ketiga ada air. Yang keempat ada pewarna makanan. Saya menggunakan pewarna makanan. Terus ada lagi garam. Ini pengganti, aku nggak tahu ya ini baking soda atau enggak, tapi ini saya mencoba menggunakan Vernipan. Katanya sih Vernipan dengan baking soda itu berbeda. Kalau baking soda katanya warnanya putih, kalau Vernipan itu warnanya kuning atau coklat-coklat ini. Terus saya memakai sejenis tablet Alka-Seltzernya, saya pakai Jazzful. Untuk bahan yang selanjutnya sebenarnya boleh ada, boleh tidak, karena sifatnya mempercantik. Ada glitter, ada beberapa warna, ada juga yang berwarna emas. Jadi nanti kalau dicampur dengan lampu lava yang diberi warna merah akan tampak seperti lava beneran.
Untuk alat pendukungnya ada sendok. Sebenarnya juga diperlukan senter karena untuk memperjelas lampu lava tersebut, sehingga dibutuhkan senter untuk menyinarinya saja. Untuk langkah kerjanya, yang pertama kita siapin botolnya ataupun gelasnya. Di sini kenapa saya memakai 3 tempat? Karena saya ingin melakukan percobaan. Yang pertama saya akan menggunakan sejenis tablet Alka-Seltzer, yang kedua garam, dan yang terakhir menggunakan Vanipan tadi. Langkah yang pertama, kita masukkan minyak goreng dengan perbandingan 2:1, di mana minyak lebih banyak dibandingkan airnya. Oke, kita masukkan minyaknya segini. Segini. Dan yang terakhir. Oke. Langkah yang kedua, kita tambahkan air. Air sedikit saja, karena perlu kita ingat bahwasanya air dan minyak tidak dapat bersatu. Terlihat perbedaannya, air berada di dasar gelas. Ini kurang banyak sepertinya airnya. Ini kita berikan warna yang berbeda untuk mempercantik lampu lava ini. Yang pertama kita kasih warna merah ya. Cukup. Yang kedua kita kasih warna hijau. Cukup. Yang terakhir kita beri warna kuning. Nah, masing-masing sudah kita beri warna. Yang pertama ini warna merah, yang kedua warna hijau, dan yang terakhir warna kuning. Langkah selanjutnya kita beri keindahan atau dipercantik dulu dengan menggunakan glitter. Untuk warna merah saya kasih glitter dengan warna emas agar terlihat seperti lampu lava yang sesungguhnya ya. Oke, kita taburin perlunya aja, nggak usah banyak-banyak, udah cukup. Kita anggap cukup. Untuk warna hijau saya mau kasih warna silver aja, mungkin nggak tahu sih bagus apa enggaknya, kita coba aja dulu. Secukupnya juga. Dan yang terakhir untuk warna kuning kita kasih glitter warna hitam aja, cukupnya. Oke. Untuk warna kuning saya mau melakukan percobaan menggunakan glitternya sudah akan tercampur kepada air. Kita menggunakan Vanipan di sebelah sini. Vanipan aja. Kalau dia nggak mau turun nanti kita aduk. Selanjutnya untuk warna hijau kita campurkan garam. Dan untuk warna merah kita kasih tabung Alka-Seltzer. Kita lihat, nah untuk tabung Alka-Seltzer berhasil.
menimbulkan gelembung-gelembung bak lava. Bisa dilihat. Gelembung ini akan berhenti jika tablet yang kita masukkan sudah habis terlarut dalam air. Terlihat sangat jelas, bukan? Untuk garam, nah, yang menggunakan tablet sejenis Alka-Seltzer berhasil. Inilah penampakan lampu lava yang sebenarnya. Nah, ini yang diberikan garam. Sebenarnya terdapat gelembung-gelembung yang naik, cuman nggak sebesar dan secepat dari tablet Alka-Seltzer. Dan untuk yang dicampurkan dengan Fernipan ini, terdapat beberapa gelembung di atas, cuman hanya beberapa, sedangkan di bawah mengendap seperti ini. Dari percobaan tersebut, lampu lava yang dapat berhasil dengan baik adalah dengan menggunakan tablet Alka-Seltzer. Hal ini dikarenakan ketika tablet Alka-Seltzer terkena air, maka akan bereaksi dan menghasilkan gelembung karbon dioksida. Sama halnya dengan kita mencampurkan antara cuka dengan soda kue. Gelembung karbon dioksida tersebut membuat air pada dasar botol terangkat ke atas. Ketika sampai ke permukaan, gas karbon dioksida terlepas dan menyebabkan air yang tadinya berada di atas menjadi kembali turun ke dasar botol. Nah, untuk berapa lamanya gelembung tersebut tergantung dengan sejenis tablet yang kalian masukkan, tergantung seberapa banyaknya. Ketika tablet telah habis larut, maka gelembung akan berhenti. Dan seperti itu selanjutnya. Biasanya satu tablet bisa sampai 5 menitan. Dan dengan mencampurkan Fernipan sebetulnya juga bisa menghasilkan gelembung. Cuman proses naiknya gelembung dari dasar ke atas itu membutuhkan proses yang cukup lama ya, dibandingkan dengan sejenis tablet yang tadi saya masukkan. Dan gelembung-gelembung yang dihasilkan juga nggak beraturan, ada yang karena kayak ngegumpal gitu. Ini saya kasih lihat. Nah, ini gelembung yang di atas ini tidak bisa kembali ke bawah. Besarnya massa jenis yang ada di atas dan di bawah sama dengan massa jenis awal sebelum benda ini sebelum cairan ini berada di atas. Kita bisa lihat gelembung-gelembungnya mulai naik. Nah, ini kelemahan dari menggunakan sejenis Fernipan, karena prosesnya cukup lama dan hasilnya juga nggak seindah menggunakan tablet Alka-Seltzer ya. Kalau saya menggunakan J-School, bisa juga kalian menggunakan sejenis Redoxon atau Enervon C juga bisa, atau sejenis vitamin Efferent Potion, iya jenis itu. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada penyebutan kata yang kurang tepat, saya juga mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, sampai jumpa.